Evakuasi apa sudah? Tidak tahu, karena dari atas sudah dikantongi. Jadi kita hanya Dari grup Sementara yang saya kalkulasikan tinggal 18. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat mengalami erupsi pada hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 14.54 WIB. Tak seperti biasanya, kali ini letusan Gunung Merapi mengeluarkan suara gemuruh dan dentuman yang sangat keras sekali. Saking kerasnya, suara dentuman itu terdengar hingga ke kota Bukit Tinggi. Suara itu juga membuat warga kaget. namanya dentuman itu kan berarti ada tekanan yang tersumbat tadinya. Tekanan yang tersumbat itu kemudian terbuka, ada akses keluar, itu mesti akan bersuara. Dan itu namanya eksplosif gitu ya, eksplosif. Kalau hanya meleleh keluar namanya efusif. Itulah magma efusif. Jadi kalau dentum berarti karena ada sumbatan waktu mau meletus itu, makanya ada namanya deformasi. Begitu ini ada tekanan dari dalam, dari magma aliran itu dari lorong ke atas vertikal itu kan ada sumbatan. Nah ini karena menekan ke atas, ditahan oleh sumbatan itu tadi, ada namanya deformasi, mengalami pengembangan. Ini juga dipantau deltanya berapa, deformasinya berapa. Nah, sebelum mengalami letusan itu mengalami deformasi, ya setelah tidak kuat menahan ya mesti akan bunyi itu dua dentuman. Itu saya kira wajar juga untuk tipe strato, untuk eksplosif. Banyak warga yang merasa heran karena erupsi kali ini terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Biasanya ada aktivitas gempa vulkanik sebelum terjadinya erupsi, tapi kali ini tidak ada gempa vulkanik secara signifikan. Kejadian ini membuat Gunung Merapi jadi menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Itulah karakteristik masing-masing gunung, termasuk di sini. Kita juga mempelajari terus, tidak berhenti dengan simptom atau dengan gejala-gejala tertentu. Aktivitas yang selama ini kita deteksi juga lewat peralatan-peralatan pemantauan itu pun sudah menjadi bagian dari analisis kita. Dan sekali lagi bahwa kita itu hanya mengidentifikasi apa yang terjadi, apa yang dikeluarkan simptom itu oleh gunung. Adapun terjadinya letusan sampai dengan fix kapan, apalagi jam, apalagi detik, kita tidak bisa itu. Tidak bisa prediksi sangat fix di mana kapan terjadinya. Jadi kita hanya memberikan informasi bahwa kita harus tetap waspada. Sejak 2011 sampai sekarang itu harus tetap waspada pada level 2. Sewaktu-waktu akan bisa terjadi letusan gitu. Saat ini, Gunung Merapi berstatus waspada atau berada di level 2. Status waspada ini telah diberlakukan semenjak 3 Agustus 2011 yang lalu dan berlaku hingga saat ini. Dalam status ini,
Para pendaki, wisatawan, dan warga sekitar dilarang mendekati kawah atau puncak dalam radius 3 km. Banyak ancaman yang bisa merenggut korban jiwa jika tetap nekat masuk ke dalam larangan radius 3 km ini. Kalau di dalam radius 3 km sebetulnya kita bisa baca di dalam peta kawasan rawan bencana. Di peta kawasan rawan bencana memang disebutkan bahwa area ini adalah area yang sangat sering terlanda lontaran material vulkanik dengan besaran ya mulai dari abu, kerikil sampai yang besar memang sering terlanda di sini. Demikian juga dengan awan panas bisa terjadi di area sini. Abu vulkanik di dalamnya itu ada silika, kemudian juga mungkin ada asbes, mungkin juga ada di dalamnya itu adalah sulfat atau yang lain-lain yang berisiko kalau kita hirup. Semakin besar bahan yang terhirup, semakin besar resikonya untuk yang pendaki yang menghirup bahan-bahan dari abu vulkanik tadi, dan berisiko nanti menimbulkan kecacatan pada paru. Sama yang mungkin kalau kita lihat ada pendaki yang salah satu orangnya masih selamat tapi akhirnya tetap meninggal, itu terhirup debu vulkanik. Hirupan tadi mungkin menyebabkan di dalam parunya itu penuh dengan jelaga atau penuh dengan bahan-bahan yang berbahaya. Pada tanggal 6 Desember malam, terpantau oleh warga adanya sinar api yang muncul di atas puncak dengan ketinggian sekitar 100 meter. Nah, sinar api di puncak menunjukkan memang ada naiknya material panas ke permukaan. Jadi ada material panas ke permukaan itu bisa dalam bentuk lava naik ke permukaan, ataupun ya itu sebenarnya magma yang naik kalau sudah naik di permukaan namanya lava. Nah, ini juga yang belum kita lihat lagi secara visual, karena memang alat kita juga kemarin belum yang di puncak kan mati ya Pak ya, akibat lontaran CCTV kami. Nah, tentunya kami memang membutuhkan ini sih sebetulnya drone, namun kondisi sekarang ini sering tertutup kabut dan sering sulit untuk melakukan pemantauan secara visual. Semenjak tanggal 3 Desember hingga 18 Desember, erupsi di Gunung Merapi masih terus terjadi. Dalam rentang waktu tersebut, hujan abu telah menyebar ke berbagai daerah. Sebaiknya kalau ada hujan abu tidak perlu keluar rumah. Rumah ditutup, kemudian sela-selanya itu kita tutup dengan kain basah, kemudian kita lebih baik di dalam rumah saja sampai nanti hujan abunya reda. Kemudian juga kalau ada AC akan jauh lebih baik. Kemudian kalau kita harus bergerak juga berjalan. Kalau kita berjalan menggunakan mobil, tentu mobilnya yang hidup air conditioner-nya. Kemudian kaca seluruhnya tertutup. Kemudian kita juga tetap menggunakan masker. Masker yang dianjurkan adalah masker N95, bukan masker bedah. Jadi kalau misalnya naik motor, tentu juga menggunakan masker bedah. Kemudian memakai pelindung helm tertutup yang menutup wajah, jangan sampai nanti kena dari debu hujan abu tadi, karena sangat berbahaya. Karena hujan abu tadi mungkin saja pH-nya rendah. Kalau misalnya nanti hujan disertai dengan air hujan terkena kulit, nanti bisa menyebabkan gatal ataupun yang lain-lain pada kulit. Kemudian yang lain untuk anak-anak, tidak disarankan anak-anak keluar dari rumah saat hujan abu tadi. Erupsi pada 3 Desember 2023 ini telah merenggut korban jiwa. Semua korban adalah pendaki gunung. Belajar dari kejadian ini penting bagi pendaki untuk memahami level atau status gunung, hingga memahami bahaya dan risiko ketika berada di puncak dalam level tertentu. Kalau untuk ideal seorang pendaki gunung itu sebenarnya adalah di manajemen perjalanan. Jadi persiapan perjalanannya itu sebenarnya harus matang. Jadi kita mengenal di dalam pendakian gunung itu. Jadi pendakian gunung itu adalah kategori wisata minat khusus. Kenapa wisata minat khusus? Karena wisata ini tidak berarti tidak biasa ya seperti biasanya. Ini kegiatan wisata ini berarti mempunyai kemampuan ataupun peralatan-peralatan yang spesial lah, yang disesuaikan dengan kondisinya. Makanya juga seorang pendaki gunung juga punya kemampuan.
Kemampuan yang harus dimilikinya itu adalah bagaimana dia memanage sebuah kegiatan perjalanan. Ya, mungkin nanti bisa tertuang dalam ROP atau itinerary lah namanya ya. Nah, itu dalam hal ini persiapan ini mereka harus matang terkait dengan cuaca, terkait dengan kondisi gunung, ya. Nah, ini yang harus mereka persiapkan karena ada dua bahaya di gunung. Karena ada dua bahaya, jenis bahaya. Pertama itu adalah bahaya objektif, dan kedua adalah bahaya subjektif. Bahaya objektif itu adalah bahaya yang datang dari alam, ya, nanti tidak bisa kita hindari. Ya. Tapi ada lagi bahaya namanya bahaya subjektif. Itu datangnya dari diri kita sendiri. Nah, ini yang sering terjadi, kecelakaan-kecelakaan di gunung itu sering terjadi karena adanya bahaya subjektif. Kenapa? Karena kurangnya persiapan dalam mendaki gunung. Jadi mulai dari hal-hal yang simpel aja kita terkait gunung, mungkin kita coba cek mungkin gunung dengan ketinggian 2.800-an, mereka harus punya apa ya, baju dingin gitu ya, punya sleeping bag, juga terkait dengan perlengkapan lain. Itu kan biasa orang naik pakai sendal, pakai ini. Sebenarnya itu nggak diperbolehkan sebenarnya, karena itu sangat berisiko bagi mereka. Tapi banyak juga orang masih beranggapan bahwa pendakian gunung itu hanya sama kayak trekking biasa, padahal resikonya besar. Nah, ini yang harus disiapkan sebagai seorang pendaki gunung itu adalah bagaimana mereka memanage sebuah perjalanan itu, ya, sebuah perjalanan itu. Itu kalau bisa 70% kesuksesan mendaki gunung itu adalah di persiapan perjalanan. Jadi yang 30% itulah yang top kata orang. Kami di Mapalaunan itu ada list perlengkapan standar lima gunung punya Mapalaunan sendiri, dan itu Mapalaunan sendiri yang membuat listnya. Jadi sebelum melakukan sebuah pendakian, seorang pendaki itu harus melakukan cek dari list perlengkapan yang sudah disediakan tersebut. Apakah untuk list perlengkapan itu sudah dipenuhi oleh pendaki atau belum? Nah, dari list perlengkapan itu bisa berupa perlengkapan pribadi, yaitu pakaian lapangan, kemudian pakaian istirahat dan pakaian lapangan cadangan, pakaian istirahat cadangan, kemudian juga sleeping bag, dan beberapa hal lain yang merupakan kepentingan pribadi dari si pendaki tersebut. Kemudian untuk perlengkapan tim itu juga ada tenda, GPS, flash sheet, plastic sheet, dan perlengkapan masak yang nantinya akan digunakan oleh si pendaki tersebut. Nah, untuk membawa perlengkapan tersebut, si pendaki bisa menggunakan carrier atau daypack. Dan untuk carrier atau daypack ini juga membutuhkan cover bag yang nantinya akan melindungi perlengkapan yang ada di dalam carrier tersebut apabila terjadi hujan, sehingga perlengkapannya terhindar dari basah. Ada pertanyaan bahwa apa dampak kesehatan bagi mereka yang mendaki pada malam hari? Pertama, kalau efeknya tentu kalau udara malam dengan udara pagi itu berbeda, udara siang pun berbeda. Udara di malam hari itu lebih dingin, pertama lebih dingin, kemudian lebih banyak uap airnya. Lebih banyak uap airnya dan lebih dingin, akibatnya tentu akan bisa berpengaruh terhadap kesehatan orang yang tidak sehat. Artinya, kalau kita akan melakukan pendakian pada malam hari, boleh-boleh saja. Tapi yang penting adalah cukup istirahat, dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, dan tidak dalam keadaan yang kurang istirahat. Karena resikonya adalah kalau misalnya daya tahan tubuhnya turun, bisa terjadi nanti misalnya seperti influenza, ataupun nanti mengalami kondisi sesak nafas. Karena perbedaan, pertama ya, puncak gunung dengan kaki gunung itu ada perbedaan tekanan. Semakin naik kita ke puncak gunung, semakin rendah tekanan. Artinya semakin rendah tekanan, semakin sulit oksigen masuk ke dalam paru karena tekanan yang berkurang dibanding di permukaan laut. Akibatnya apa? Mungkin saja nanti terjadi sesak, terjadi kelelahan yang lain-lain yang berisiko untuk terjadinya masalah pada pendaki yang berangkat pada malam hari. Jadi tidak hanya seorang pendaki. Jadi kalau saya belajar semua hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan minat khusus, kita belajar, kita pasti harus memahami yang namanya navigasi, ya, termasuk
Tidak hanya mendaki gunung, kita pun menyusuri sungai. Kalau mau jeram kita harus juga bisa bernavigasi, termasuk pantai di laut kita harus juga bisa bernavigasi. Nah, karena ini nih yang paling harus dikuasai sebagai seorang pendaki itu adalah dia punya kemampuan terkait dengan navigasi. Nah, dengan kemampuan dia, artinya dia kan sering bawa tuh peta, kompas, sehingga apapun terjadi trouble-trouble di gunung ini bisa dihindari. Misalkan kasusnya terjadi trouble longsor, berarti kan kita harus menghindar atau melambung lah istilahnya kalau dalam navigasi. Sehingga ini bisa diatasi nih, kita tidak nyasar, ya. Sehingga mereka kemampuan itu sudah sudah menguasai lah medan. Dengan bernavigasi sebenarnya sudah bisa mengetahui medannya kayak apa sih, karakteristik medan, kemiringannya seberapa jauh sudah kita tahu dengan kita belajar navigasi. Seorang pendaki wajib harus terdaftar di posko pendakian, dan mereka bahkan juga bisa memiliki kontak tim SAR yang mungkin nanti dapat dihubungi apabila terjadi kecelakaan atau dan lain sebagainya yang di luar kendali kita. Contohnya saja seperti yang di Marapi kemarin. Itu pendaki yang terdaftar ada 75 orang. Sehingga yang 75 orang itu akan langsung masuk ke dalam list pencarian dari tim SAR. Namun apabila seorang pendaki tersebut tidak mendaftar, tentu dari tim SAR juga tidak akan memasukkan mereka ke list pencarian.